Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan membahas seputar munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi termasuk salah satu tanda hari kiamat yang besar. Marilah kita mengenal siapakah Imam Mahdi itu, kemudian sebab-sebab munculnya beliau, kemudian dari mana dia muncul, apa yang dia kerjakan ketika beliau muncul, dan siapakah para pengikut Imam Mahdi. Sebelumnya kita sering dengar lafaz atau kalimat Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ada kalimat sebutan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Kalimat Al-Muntadhar ini istilah Syiah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau kita sebut cukup Imam Al-Mahdi. Tapi kalau ditambahkan dengan Imam Mahdi Al-Muntadhar, kalimat Al-Muntadhar ini istilah Syiah, bukan istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Muntadhar artinya orang yang ditunggu. Imam Mahdi yang ditunggu. Mahdi yang diberi petunjuk. Al-Muntadhar yang ditunggu. Kalau kita nggak pernah menunggu Imam Mahdi, tetapi ketika muncul dan saat itu kita berada, kita mengikuti beliau, maka tidak bersandar ke munculnya Imam Mahdi atau menunggu Imam Mahdi muncul, tidak. Kita terus beribadah, beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan jadikan Imam Mahdi itu sebagai sandaran kita untuk malas beribadah. Saya nggak bisa ibadah, saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa puasa. Kenapa? Saya menunggu Imam Mahdi. Keburu dia meninggal, Imam Mahdi belum keluar juga. Maka nanti insya Allah kita akan mengenal Imam Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Imam Mahdi atau orang-orang yang mengaku Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi, kenapa dia akan muncul? Dia pasti akan muncul pada saat ada banyak kerusakan, ya, banyak kezaliman yang terjadi di muka bumi pada saat itu. Orang yang kuat akan memakan orang yang hak orang yang lemah. Orang-orang yang jahat, ya, akan berkuasa. Orang-orang yang tidak punya ilmu akan berkuasa. Dan ini salah satu tanda hari kiamat. Idza wussidal amru ila ghairi ahlih fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahli, maka tunggulah kehancuran dunia. Tunggulah kiamat. Maka harus serahkan sesuatu pada ahlinya. Dan ini salah satu di antara sebab munculnya Imam Mahdi, terjadi kezaliman. Dan Allah itu sifatnya Al-Adlu. Allah itu Maha Adil Jalla Jalaluhu. Allah benci dengan sifat kezaliman, kerusakan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin menantikan fajar yang baru. Sepanjang malam kita berharap datangnya waktu subuh yang begitu terang menerang, kita bisa beraktivitas dan bisa melakukan apa yang kita inginkan. Karena orang yang bekerja di gelap, di tempat yang gelap, berbeda dengan orang yang kerja di tempat yang terang. Kalau kita beraktivitas di tempat yang terang itu lebih jelas, tidak terjadi kesalahan dan seterusnya. Maka orang mukmin tuh menantikan fajar yang baru yang akan menghindarkan mereka dari kezaliman yang pada saat itu memenuhi bumi. Maka Allah mengizinkan munculnya Muhammad bin Abdullah Al-Hasani
Al-Alawi Al-Mahdi. Pasti kita bertanya, memang itu sudah dalam ajaran Islam ada Imam Mahdi? Apakah ada dalilnya? Dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Dalil dari As-Sunnah banyak sekali. Saya cuma mengutip beberapa hadis. Di antaranya dari Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju fi akhiri ummati al-Mahdi yusqihu Allahu al-ghaitha wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til mala sihahan wa takthurul mashiyah wa ta'zumul ummah ya'ishu sab'an aw thamaniyan ya'ni hijajan." Pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah menurunkan hujan kepadanya. Artinya apa? Terjadi kemakmuran. Sesudah banyak kerusakan dan hujan gak turun, ketika muncul Imam Mahdi baru kemakmuran itu muncul kembali. Karena beliau cuma ada dua sifat, kezaliman atau keadilan. Sesudah kezaliman terjadilah keadilan. Maka semua akan subur, semua akan makmur, semua akan terasa indah. Bumi akan mengeluarkan tumbuhannya, harta akan dibagikan secara merata. Binatang ternak ya melimpah dan umat menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8, yakni musim haji. Dikatakan ada riwayat 7 tahun atau 8 tahun Imam Mahdi. Dan ini hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Dari Abi Sa'id Al-Khudri lagi, Nabi SAW bersabda, "Ubashshirukum bil Mahdi, yub'athu ala ikhtilafin minan nas, wa zalazila, fayamla'u al-arda, qistan wa adlan kama muli'at juran, wa dhulman, yurdi anhu sakinus sama, wa sakinul ard, yaqsimul mala sihah." Aku berikan kabar gembira kepada kalian. Pada saat itu Rasulullah SAW dengan Al-Mahdi yang diutus saat manusia berselisih dengan banyaknya keguncangan, terjadi gempa. Nih zalazila. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman dan kezaliman sebelumnya. Penduduk langit dan penduduk bumi meridainya dengan tingkah laku dan perbuatannya. Karena dia datang menegakkan keadilan, menghapus kezaliman, menguatkan orang yang lemah. Dan beliau akan mengembalikan hak orang-orang yang sudah dizalimi, diambil haknya, dianiaya dan lain. Penduduk langit dan penduduk bumi meridainya. Dan dia akan membagikan harta dengan cara sihahan, artinya merata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau. Ada hadis lagi Nabi SAW dari Imam Ali radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Imam Ali di sebagian kitab kita baca radhiyallahu an, kadang-kadang dibilang karramallahu wajhah. Dan itu karramallahu wajhah itu dinukil dalam kitab ulama. Kenapa Imam Ali sendiri yang bilang karramallahu wajhah? Kata ulama ada dua hal. Pertama, karena beliau seumur hidupnya tidak pernah lihat auratnya. Yang kedua, dikatakan beliau tidak pernah sujud untuk berhala atau menyembah berhala. Wallahu a'lam. Karena Imam Ali masuk Islam di masa masih muda, masih anak. Karena yang pertama masuk Islam dari kaum laki-laki ada Sayyidina Abu Bakar. Dari perempuan Sayyidah Khadijah. Anak-anak siapa? Imam Ali radhiyallahu anhu, dan boleh juga karramallahu wajah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi minna ahlal bait, yuslihuhu Allah fi layla. Al-Mahdi dari keturunan kami, kata Nabi. Ahlul bait, keluarga Nabi. Allah akan memperbaikinya dalam satu malam. Allah bersiapkan dia dalam satu malam. Dalam waktu yang begitu singkat Allah bersiapkan. Di dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian Imam Ibnu Katsir komentar tentang ini. Imam Ibnu Katsir berkata, maknanya adalah hadis ini Allah memberikan taubat atau memberikan taufik kepadanya, mengilhamkannya. Coba beliau berusaha menafsirkan hadis.
bagaimana Allah mempersiapkannya? Allah memberikan dia taubat, atau Allah memberikan taufik, atau Allah mengilhamkan, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan hal demikian agar benar-benar menegakkan keadilan. Dan ini diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Nama dan sifatnya, kita semua pasti ingin mengenal siapa nama Imam Mahdi itu dan apa itu sifatnya. Imam Mahdi, nama laki-laki tersebut seperti nama Rasulullah, karena dalam hadis Nabi SAW, ismuhu yuwatu ismi wa ismu abihi yuwatu ismi abi. Nama Al-Mahdi sama dengan nama saya, kata Nabi, dan nama ayahnya sama dengan nama saya, dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi SAW, berarti namanya Muhammad bin Abdullah. Maka nama beliau adalah Muhammad atau Ahmad bin Abdillah atau Abdullah. Beliau berasal dari keturunan Fatimah binti Rasulullah. Karena keturunan semua dari Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW. Dan dari keturunan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Berarti dari keturunan Nabi, dari siapa? Imam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ibnu Katsir berkata apa lagi? Kitab Al-Bidayah, An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, ini bicara tentang masalah peristiwa akhir zaman. Kata ulama, ini dipotong, dikutip dari kitab yang namanya Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir. Ya, artinya yang untuk peristiwa hari kiamat dipisah sendiri, di buku sendiri. Maka diberikan judul ini An-Nihayah, ya, atau Al-Fil Fitan wal Malah. Imam Ibnu Katsir berkata tentang Al-Mahdi, dia adalah Muhammad bin Abdillah Al-Alawi. Dari siapa maksudnya? Imam Ali. Betul? Kan Al-Alawi, Muhammad bin Abdillah Al-Alawi. Al-Fatimi, artinya dari keturunan Sayyidah Fatimah. Al-Hasani, keturunan dari Imam Al-Hasan bin Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan sifatnya yang diterangkan dalam riwayat bahwa beliau memiliki dahi yang lebar dan hidung yang mancung. Itu cuma aja. Tidak dijelaskan lebih dari itu. Ya, itu cuma hanya Nabi SAW menerangkan, itu singkat di dalam hadis. Kemudian di sini tempat keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi akan keluar dari arah timur. Diterangkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, yaqtatilu inda kanzukum. Nih, kanzukum thalatha, kulluhum ibnu khalifah. Thumma la yasiru ila wahidin minhum. Thumma tatlu'u ar-rayatus sud min qibal al-mashriq. فيقتلونكم قتل لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. Ada 3 orang yang akan saling membunuh di sisi apa? Simpanan kalian. Mereka semua adalah putra khalifah. Mereka akan berebut harta atau simpanan harta yang ada di bawah Ka'bah. Mereka akan saling membunuh 3 putra khalifah atau raja. Mereka akan saling membunuh di tempat tersebut untuk merebut harta Ka'bah. Dikatakan harta Ka'bah itu ada di bawah Ka'bah. Wallahu a'lam. Kemudian tidak akan kembali ke salah seorang dari mereka. Akhirnya muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur, yaitu apa? Timur Jazirah Arab. Dari arah situ. Nabi tidak menjelaskan tempatnya, persis tempatnya di mana tidak dijelaskan. Hanya dijelaskan dari arah timur saja. Lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Lalu Nabi SAW mengutarakan sesuatu dan saya tidak menghafalnya. Lalu beliau berkata, jika kalian melihatnya, yang maksudnya adalah Imam Mahdi, maka baiatilah dia. Bukan Mahdi ISIS. Bukan. Ya. Itu dia ngaku Imam Mahdi juga ya. Khalifah ya. Khalifah buat dia. Kalau ISIS tidak, ISIS kan kejam. Mereka membunuh orang sembarangan, perempuan dijual di pasar sembarangan kayak zaman dulu. Banyak kasus berzinahan di situ. Perzinahan ada. Mereka kejam membunuh orang. Kita tidak baiat sama dia, kita dibunuh langsung, dianggap kafir. Dan itu sudah dikatakan kelompok sesat oleh seluruh ulama di dunia. Ya.
Kemudian jika kalian melihatnya maka taatilah dia, walaupun dengan apa? Merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam Sunan beliau. Coba Ibnu Katsir berkata apa? Yang dimaksud dengan simpanan pada redaksi hadis tersebut adalah simpanan Ka'bah. 3 putra khalifah akan saling membunuh untuk merebut harta simpanan Ka'bah di akhir zaman. Ya, harta itu ada di bawah Ka'bah. Masa kekuasaan Imam Mahdi, berapa lama dia akan berada di bumi untuk memperbaiki kondisi dan zaman pada saat itu yang sudah begitu rusak dan terjadi kezaliman. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Inna fi ummati al-Mahdi yakhruju ya'ishu 5 atau 7 atau 9." Imam Mahdi akan muncul di tengah-tengah umatku dan dia akan berkuasa selama 5, 7 atau 9 tahun. Ya, ada keraguan dari Zaid, salah seorang periwayat hadis ini. Beliau ragu, maksudnya waktu itu saya lupa, 5 apa 7 apa 9. Ya. Orang-orang yang mengaku Imam Mahdi ternyata bukan Imam Mahdi Ahlussunnah. Imam Mahdi itu levelnya beda. Ada Imam Mahdi Ahlussunnah wal Jamaah, ada Imam Mahdi Syiah, ada Imam Mahdi Yahudi. Imam Mahdi Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sebutkan, namanya sama dengan nama Nabi. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Beliau keturunan dari Imam Al-Hasan bin Ali, bukan Al-Husain. Kan cucu Nabi 2, Imam Al-Hasan dan Imam Husain. Ini keturunan dari Imam Al-Hasan. Kemudian yang kedua, kalau Imam Mahdi Syiah, Rafidah, ini yang kita akan sebutkan. Yang ketiga, Imam Mahdi, pengakuan orang yang akan menyelamatkan mereka di akhir zaman adalah orang Yahudi. Mengaku Imam Mahdi mereka, tapi bukan Imam Mahdi kita, adalah Dajjal. Dajjal menurut pengakuan orang Yahudi, dia adalah Imam Mahdi mereka, yang akan menyelamatkan mereka. Maka akan terjadi peperangan di antara kita sama orang Yahudi di akhir zaman. Dan pada ngompat di belakang batu, di belakang apa, semua akan manggil, hei hamba Allah, ini ada jin ifrit di belakang saya itu, bunuh. Ayo bunuh dia langsung. Kecuali satu pohon, namanya pohon Al-Gharqad. Dia tidak akan berbicara. Maka itu dikatakan ditanam sebanyak-banyaknya oleh orang Yahudi. Hampir dikatakan, hampir di setiap rumah mereka tanam pohon Gharqad itu. Kenapa? Dia tidak akan berbicara. Itu ada hikmahnya Allah. Ya. Maka akan terjadi ini peperangan. Maka Imam Mahdi Ahlussunnah Muhammad bin Abdullah, keturunan Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Tapi kalau Imam Mahdi Syiah beda. Imam kaum Syiah atau Rafidah mengaku bahwa mereka memiliki seorang Imam Mahdi yang sedang ditunggu kemunculannya. Hampir setiap tahun mereka datang ke tempat itu. Nanti saya kasih lihat gambar mereka tunggu di mana. Mereka tepuk tangan, hei keluar, nggak keluar. Tahun depan datang lagi, belum keluar juga. Apalagi sibuk, WA-an atau Facebook, itu kan enggak. Mereka setiap tahun ritual itu dilakukan oleh orang Syiah Rafidah. Mereka datang ke tempat tersebut, yang mereka mengakui di situ muncul Imam Mahdi, maka disebut Ajjalallahu farajah. Ya, semoga Allah mempercepat keluarnya. Oh, berarti itu istilah Syiah. Atau Imam Mahdi Muntadhar, itu berarti orang Syiah. Mereka mengakui imam mereka itu setiap tahun ditunggu-tunggu. Dia adalah imam terakhir dari 12 imam yang merupakan salah satu doktrin mereka. Menurut versi mereka namanya adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Itu dalam susunan imam Syiah Itsna Asyariyah, dia adalah yang ke-12, imam terakhir. Namanya Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari yang merupakan keturunan Husain. Nah, berarti ini sebuah kesalahan nih. Kita bilang tadi Imam Mahdi kita turunan dari siapa? Imam siapa? Hasan. Kalau ini berarti berbeda. Ini Imam Husain bin Ali, bukan keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Di antara keyakinan orang Syiah ini satu, ya, Imam Mahdi telah berada dalam terowongan kota Samurra semenjak lebih dari 1000 tahun yang silam, yaitu sekitar tahun 200 berapa? 60 Hijriah. Berarti dia sudah ada selama berapa tahun tuh? 1000 tahun. Berada di terowongan. Nanti saya kasih lihat fotonya ya. Biar kalau ada yang mau masuk situ juga. Kalau antum masuk, mereka pas lagi melakukan ritual, antum keluar dianggap Imam Mahdi langsung. Ya.
Maka di situ mereka mengakui dia ada masuk ke terowongan dan mereka menunggu setiap tahun untuk keluarnya Imam Mahdi mereka, ternyata nggak keluar-keluar. Yang kedua, dia memasukinya, ini kan keyakinan akidah mereka. Pertama, dia masuk ke terowongan, sudah hidup bertahun-tahun. Yang kedua, dia memasuki Imam Al-Hasan yang ke-12 itu Imam Mahdi mereka, dia memasuki terowongan tersebut berumur 5 tahun. Ya salam. 5 tahun masuk ke terowongan nggak keluar-keluar. Subhanallah. Ya, coba lihat. Semenjak itulah dia berada di sana sampai saat ini dan dia akan keluar kelak pada akhir zaman. Berarti dia sudah usia 5 tahun, kira-kira kalau ya 10 tahun lagi usianya berapa ya? Bisa lihat jalan nggak ya? Ya, kan udah hidup lebih dari 1000 tahun. Kita 100 tahun aja udah Allah, nggak kenal bini, nggak kenal anak, nggak istri aja kita nggak kenal. Ada syekh di Mesir, istrinya 4. Anaknya berapa? 40 dikatakan. Dia sampai usia beliau sekarang 80 tahun nggak kenal anak. Ente siapa? Saya Fulan. Fulan siapa? Umi antum siapa? Fulana. Astagfirullah. Dia lupa anak. Ini hidup berapa tahun? 1000 tahun. Apalagi bertambah usia, bertambah umur, maka bertambah pula umurnya. Dia masuk usia 5 tahun. Akan keluar akhir zaman. Yang kedua, yang ketiga, dia selalu berada di beberapa tempat, tuh lihat, dan mengetahui keadaan manusia. Namun manusia tidak mengetahui keberadaan dia. Wis, luar biasa. Dia jin dong. Bukan manusia, dia jin. Kan jin dalam surat Al-Arab begitu. Ya, jin yang tahu tempat kita dan kita nggak tahu dia. Dan itu salah satu kelebihan. Dan kata Imam Syafi'i, ini terowongannya yang mau masuk. Ya, ini terowongan. Ini ada di Samurra di Irak. Kalau ada yang mau masuk, tapi sehari sebelum mereka melakukan ritual, pas antum keluar pakai jubah, pakai sorban, Imam Mahdi, langsung antum diangkat. Itu sebuah kebahagiaan buat mereka. Maka nanti kalau ada yang mau, kita coba atur biar berangkat ke sana, kira-kira seminggu persiapan. Pakai jenggot palsu, putih, pakai rambut palsu gitu ya. Pakai jubah, gamis putih, sorban putih, masuk ke terowongan deh. Pas mereka masuk ke terowongan, Imam Mahdi kok nggak keluar-keluar, pas antum muncul, wah langsung mereka gembira. Antum bisa terkenal. Di Indonesia nggak pernah dikenal, insya Allah di sana dikenal. Ya, ini terowongannya. Mereka setiap tahun datang ke terowongan tersebut, mereka tepuk tangan dan memanggil Imam Mahdi mereka keluar, ternyata tidak keluar-keluar. Berarti Imam Mahdi itu banyak yang mengaku. Yang pertama, kalau kita Ahlus Sunnah insya Allah benar, karena udah ada hadis dari Nabi, sudah ada penjelasan. Kalau tidak ada pegangan, ya kita tidak akan percaya hal tersebut. Kemudian yang pertama, yang kedua tadi adalah Syiah Rafidah. Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, imam ke-12 dalam susunan ulama Syiah. Masuk terowongan usia 5 tahun pada tahun 260 Hijriah dan dia akan keluar di akhir zaman. Ya. Kemudian yang berikutnya, namanya Abdullah bin Saba. Berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah Al-Mahdi yang ditunggu dan akan kembali ke dunia di akhir zaman nanti. Abdullah bin Saba ini yang memuji Imam Ali berlebihan. Dia mengakui, sampai ada sebagian riwayat mengatakan dia mengakui Imam Ali itu adalah Tuhan. Maka coba nikmat Allah. Orang selain Nabi diangkat sebagai Tuhan. Nabi nggak pernah ada yang menuhankan beliau. Itu salah satu nikmat Allah. Imam Ali dibilang Tuhan. Imam Hussein diagungkan berlebihan. Imam Hasan, Sayyidah Fatimah, semua diagungkan. Rasulullah nggak pernah ada yang bilang Tuhan. Betul? Kalau antum baca sejarah, nggak pernah ada yang ngaku Rasulullah Tuhan. Sama sekali. Imam Ali pernah, Imam Hasan, Imam Hussein pernah, ya, Imam Hasan, Imam Hussein dan seterusnya, ya, orang mengakui mereka itu punya kelebihan dan apa dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah dijaga oleh Allah, nggak pernah selama sejarah ada yang mengaku Rasulullah adalah Tuhan. Semua mengaku adalah utusan Allah. Nabi Isa diakui sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau separuh Tuhan separuh manusia, ya. Tapi Rasulullah itu dijaga oleh Allah Jalla Jalla. Abdullah bin Saba ini, beliau orang tersebut mengakui bahwa Imam Ali adalah apa? Imam Mahdi akan keluar di akhir zaman. Berikutnya, Mukhtar ya bin Abdi apa? As-Saqif. Dia mengatakan bahwa Muhammad bin Al-Hanafiyah
yang wafat tahun 81 Hijriyah adalah Al-Mahdi yang ditunggu. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebut dengan Muhammad bin Al-Hanafiyah karena dinisbatkan kepada ibunya yang bernama Khawlah binti Ja'far yang berasal dari kabilah Bani Hanifah. Berarti ternyata banyak yang mengakui kelompok Al-Kaisaniyah, salah satu kelompok aliran Syiah. Mereka adalah pengikut Kisan yang merupakan pelayan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka mempunyai keyakinan bahwa pemimpin mereka yang bernama Muhammad bin Al-Hanafiyah menguasai seluruh cabang ilmu sehingga mereka sepakat bahwa dia adalah Imam Mahdi mereka dan mereka akan mengikuti dia di akhir zaman. Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, julukannya adalah siapa namanya? Nih, diberikan julukan Dzun Nafsi Az-Zakiyah. Artinya apa? Orang yang mempunyai jiwa yang suci. Wafat tahun 145 Hijriah, adalah seorang yang banyak melakukan puasa sunnah di siang hari dan sholat tahajud di malam hari. Pada masanya banyak orang yang menyangka bahwa dia adalah Imam Al-Mahdi. Dia mempunyai pengikut dan gerakan dakwah. Dia berusaha untuk merubah keadaan ke arah yang lebih baik. Namun pada masa Abbasiyah yang memerintahkan di kala itu memeranginya dengan mengirimkan 10.000 orang ya untuk memerangi orang tersebut. Dan itu juga pengakuan tidak benar keberadaannya. Muhammad bin Ahmad bin Abdullah As-Sudani. Berarti As-Sudani itu orang dari negeri Sudan. Orang Sudan jadi Imam Mahdi. Dia wafat pada tahun berapa? 1302 Hijriah dan 1885 Masehi. Ya, penganut sufi yang mempunyai pengaruh di negara Sudan, terkenal dengan sifat zuhud, ya. Sifat zuhud dari orang yang tidak memikirkan dunia, kehidupan dunia. Mengakui sebagai Al-Mahdi pada saat berumur 38 tahun. Banyak penguasa dan kepala suku yang menerima ajarannya dan berpendapat bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Nah, dan itu benar tidak betul apa yang dia sampaikan atau gerakan tersebut. Ini yang mengerikan ini. Namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Ya. Muncul di Riyadh. Riyadh itu ibu kota apa? Saudi, Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi. Mengatakan bahwa dia pernah bermimpi, dia adalah imam apa? Oh, lewat mimpi, kalau kita mimpi jadi Imam Mahdi, besok pagi kita bilang Imam Mahdi. Maka dia mimpi dia menjadi Imam Mahdi, ya, yang ditunggu kemunculannya. Kemudian dia dibaiat oleh sekelompok orang dan berdiam di Masjidil Haram. Dan itu peristiwa dikenal di Timur Tengah dulu. Sampai mereka dibunuh. Ada fotonya sampai saat ini. Mereka dibunuh oleh pemerintahan di Masjidil Haram. Karena mereka memang merusakkan. Ya. Dia berdiam diri kenapa? Biar banyak orang mengikutinya. Itu pada tahun apa? 1400 Hijriah. 1980 Masehi. Peristiwa tersebut dikenal dengan apa? Fitnah Al-Haram. Ya, yang terjadi di Al-Haram Al-Makki, di Makkah Al-Mukarramah. Maka itu orang fotonya masih ada sampai sekarang. Bahkan mereka ketika dibunuh di Masjidil Haram masih juga ada fotonya. Karena mereka berdiam diri dan tidak mau keluar. Akhirnya terjadi fitnah yang disebut fitnah Al-Haram. Yang berakhir dengan terbunuhnya dia di sana dan beberapa para pengikutnya. Para jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun kembali di akhir zaman, beliau akan turun di Menara Putih di Dimashq, Suriah. Dan beliau akan salat di belakang Imam Mahdi, yaitu makmum di belakangnya. Loh, bukan membuktikan bahwa Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa, tidak. Nabi Muhammad pernah sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tidak menunjukkan bahwa Sayyidina Abu Bakar lebih mulia dari Nabi, tidak. Di akhir hayat Nabi, Nabi tidak mengimami, maka Nabi menjadi makmum. Dan kadang-kadang yang afdal di belakang, yang di bawah afdal itu adalah di depan. Rasulullah lebih mulia dari Abu Bakar tapi menjadi makmum. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam. Tidak membuktikan Abu Bakar lebih mulia dari Nabi, tidak.
Maka tidak menunjukkan, tetapi sebuah penghormatan kepada umat Islam, para pengikut Nabi Muhammad SAW. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, Jabir mengatakan apa? La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi zahirina ila yaumil qiyam. Fayanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum ta'ala salli lana. Fayaqulu la inna ba'dakum 'ala ba'din umara. Takrimatullahi hadhihi al-ummah. Sekelompok dari umatku ada yang akan terus membela kebenaran hingga akhir kiamat. Ada yang bilang ulama hadis, ada yang bilang orang penduduk Baitul Maqdis di Palestina, mereka itu yang menjaga kebenaran dan memperjuangkannya. Kita lihat Palestina sampai saat ini, mereka tidak pernah meninggalkan negeri mereka, terus berjuang untuk memerdekakan negeri mereka dari orang Zionis atau orang-orang Yahudi. Menjelang hari kiamat turunlah Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam. Kemudian pemimpin umat Islam saat dia berkata, wahai Nabi Isa, pemimpin umat Islam saat itu salat sebagai imam. Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sudah ada di antara kalian yang pantas menjadi imam, pemimpin. Sungguh Allah telah memuliakan umat ini. Inilah Nabi Isa alaihissalam. Dalam hadis lain yang muttafaq alaih disepakati Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum. Bagaimana kalian jika Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri? Yang dimaksud Nabi SAW adalah siapa? Imam apa? Imam Mahdi. Berarti apa? Gimana Isa mau jadi imam sedangkan imam dari antara kalian adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Inilah kebenaran yang ada seputar Imam Mahdi, selebihnya tidak diberitahukan karena ini berkaitan dengan ghaib. Dan ghaib cuma kita membenarkan apa yang kita dengar atau terima dari Allah dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Mahdi dalam Ahlus-Sunnah banyak khilaf. Ada yang bilang Imam Mahdi itu adalah Isa alaihissalam dan itu pendapat tertolak. Ada yang bilang Imam Mahdi itu adalah Imam Mahdi daripada Khalifah Abbasi pada tahun abad kedua Hijriyah. Ada yang bilang Imam Mahdi itu berbeda. Ada yang bilang Imam Mahdi itu tidak ada. Ya, yang benar adalah Imam Mahdi namanya sama dengan nama Rasulullah, Muhammad atau Ahmad bin Abdullah, dan keturunan dari Imam Al-Hasan bukan dari Imam Hussein. Dan berbeda dengan Imam Mahdi, orang Yahudi dan orang Syiah. Kita punya Imam Mahdi yang disebut Imam Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, maka kalau kita hidup di saat beliau, kita bisa berbaiat kepada beliau. Tetapi jangan kita menunggu-nunggu Imam Mahdi, kita terus beramal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah agar kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab.